Recording in progress. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang lampu jalan pintar menerangkan kota pintar. Untuk saya sendiri, Angger Bagus Herlambang dengan NBI 14622000258. Yang kedua ada Eka Kurniawan Agustias Komstiadi dengan NBI 14622000171. Yang ketiga Muhammad Luai Zuhad dengan NBI 14622000206. Yang keempat ada Agustri Hanabil Mabrur dengan NBI 14622000253. Tentu yang terakhir ada Mas Naufal Nabil Muhaimin dengan NBI 14622000219. Next. Untuk soal pertama, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan, penyebaran, dan penggunaan tiang lampu pintar? Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan, penyebaran, dan penggunaan tiang lampu pintar. Dalam pengembangan, penyebaran, dan penggunaan tiang lampu pintar melibatkan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Pemerintah daerah dan kota, mereka merumuskan kebijakan, regulasi, dan permasyarakatan teknis untuk proyek-proyek ini. Perusahaan teknologi dan pemasok, mereka bertugas memasok perangkat keras, dan solusi konektivitas mereka sama dengan pemerintah dan mengimplementasikan proyek. Kontraktor dan pengembangan proyek. Kontraktor konstruksi bertanggung jawab atas pemasangan listrik yang lampu pintar dan infrastruktur. Pengembang proyek dapat terlibat dalam perencanaan dan desain keseluruhan proyek yang lampu pintar. Masyarakat lokal konsultasi dengan menyediakan informasi transparan dan mendengarkan kekhawatiran serta umpan balik masyarakat adalah langkah penting dalam mengembangkan proyek ini. Langkah-langkah untuk mengelola etis dari proyek tiang lampu pintar dapat dirangkum menjadi beberapa poin kunci. Yang pertama, konsultasi masyarakat. Yang kedua, partisipasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, penelitian etika dan hukum. Yang keempat, kolaborasi dengan institusi akademis. Yang kelima, prinsip desain etis. Yang keenam, audit keamanan dan privasi. Yang ketujuh, komitmen dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedelapan, pelatihan dan pendidikan masyarakat. Yang kesembilan, audit independen. Yang kesepuluh, pelaporan publik transparan. Dan yang terakhir, sistem umpan balik terbuka. Untuk soal yang kedua, apa saja masalah etika yang harus ditangani sebagai bagian dari penerapan tiang lampu pintar di kota? Apakah masalah tersebut berbeda dari kota ke kota? Penerapan tiang lampu pintar di kota memunculkan sejumlah masalah etika yang diperhatikan. Meskipun beberapa masalah umum ada juga variasi yang mungkin terjadi antar kota. Beberapa masalah etika yang sering timbul melibatkan: 1. Privasi dan keamanan data. Yang kedua, pengenalan wajah dan pemantauan visual. Yang ketiga, keamanan cyber. Yang nomor 4, diskriminasi dan keadilan. Nomor 5, ketergantungan teknologi. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Yang ketujuh, dampak lingkungan. Yang kedelapan, akses dan kesetaraan. Dan yang terakhir, dampak sosial ekonomi. Evaluasi penyebaran tiang lampu pintar melalui lensa etika dapat memperhitungkan berbagai pendekatan etika, termasuk hak keadilan, utilitarianisme,
kebaikan bersama, dan etika kebijakan. Oke, berikut adalah pandangan singkat bagaimana setiap pendekatan etika dapat diterapkan. Yang pertama, etika hak. Menghargai hak individu terhadap privasi dan kebebasan dari pemantauan yang tidak sah. Pertanyaan etis muncul terkait dengan penggunaan teknologi pemantauan seperti pengenalan wajah yang dapat melibatkan pengumpulan data pribadi tanpa izin. Yang kedua, keadilan atau kesetaraan. Pemeriksaan apakah distribusi dan manfaat yang lampu pintar merata di seluruh masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak meningkatkan kesenjangan sosial atau memberikan keuntungan yang tidak merata. Yang ketiga, utilitarianisme, mengevaluasi apakah penyebaran tiang lampu pintar menghasilkan manfaat yang maksimal untuk masyarakat secara keseluruhan. Fokus pada kesejahteraan umum dan dampak positif secara keseluruhan. Yang keempat dan terakhir, kebaikan bersama. Melihat kontribusi tiang lampu pintar terhadap kebaikan bersama dan keberlanjutan kota fokus pada prinsip-prinsip sosial dan ekologis yang mendukung masyarakat. Baik, demikian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.